Nah, oke teman-teman semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di channel ini untuk kembali mengulas berita update tentang perkembangan timnas Indonesia saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa AFC telah resmi melakukan pengundian drawing putaran pertama kualifikasi Piala Dunia yang mana Indonesia harus berjumpa dengan timnas Brunei. Nah, jika timnas Indonesia nanti mampu mengatasi timnas Brunei, timnas Indonesia akan lolos ke putaran kedua, yakni berada di grup F. Sementara di grup F sendiri sudah dihuni oleh timnas Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Nah, ini merupakan kesempatan buat pelatih Sintayong bisa menunjukkan bahwa ia pantas menukangi timnas Indonesia untuk bisa membawa timnas Indonesia ke turnamen yang lebih bergengsi, yakni Piala Dunia. Apalagi di kualifikasi di ronde kedua, timnas Indonesia sudah ditunggu dengan dua negara tetangga sesama Asia Tenggara, yakni Filipina dan juga Vietnam. Ini tentunya akan menjadi partai seru untuk kita saksikan. Nah, tentunya menghadapi kualifikasi Piala Dunia ini, pelatih Sintayong tentunya akan menurunkan skuad terbaik guna mencapai target lolos ke Piala Dunia. Karena pemain timnas Indonesia saat ini yang berada di luar negeri maupun pemain keturunan akan dipanggil. Apalagi sudah beredar kabar PSSI dan STY gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan grade A. Ini tentunya akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia mempunyai skuad kedalaman yang lebih bagus. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Info Bola yang judulnya Prediksi Line Up Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, untuk link lengkapnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Buat kalian yang belum pernah berkunjung ke channel ini, bisa dibantu untuk di-subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung lihat siapa saja yang masuk dalam starting line up timnas Indonesia asuhan pelatih Sintayong yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia nanti. Untuk itu kita langsung saja reaksi videonya. Video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini sudah dipastikan akan berjumpa dengan timnas Brunei Darussalam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran pertama. Pada hasil drawing yang dilaksanakan pada 27 Juli kemarin, timnas Indonesia akan bertanding melawan timnas Brunei Darussalam dengan sistem laga kandang dan tandang. Jika timnas Indonesia berhasil lolos dan memenangkan dua laga tersebut, maka timnas Indonesia akan melaju ke babak putaran kedua dan masuk ke dalam grup F. Di dalam grup F sampai saat ini sudah terdapat timnas Vietnam, timnas Irak, dan juga timnas Filipina yang sudah menunggu timnas Indonesia. Tentu saja harapan besar pasti akan dibebankan kepada skuad Garuda Nusantara asuhan Coach Sintayong. Mimpi agar Indonesia bisa lolos ke ajang Piala Dunia kini merupakan mimpi besar yang sangat mungkin akan terwujud. Oleh karenanya, Coach Sintayong harus benar-benar memaksimalkan kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia di ajang kualifikasi nanti. Berikut ini merupakan perkiraan formasi yang akan digunakan oleh timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober mendatang. Untuk formasi utama sudah tentu pelatih Sintayong akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan juga 3 pemain depan. Dengan posisi kiper yang akan kembali diisi oleh pemain muda asal Persebaya, yaitu Hernando Ari. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berkemungkinan besar akan kembali menggunakan jasa dari sang pemain setelah sang pemain menunjukkan kualitasnya saat melawan timnas Argentina di bulan Juni yang lalu. Umurnya yang masih sangat muda memerlukan begitu banyak jam terbang di level klub maupun timnas untuk bisa meningkatkan kedewasaannya di dalam lapangan. Selain itu, Hernando Ari juga merupakan salah satu pemain jangka panjang yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Akan tetapi nama Syahrul Trisna juga berkemungkinan besar akan tampil pada leg kedua melawan Brunei untuk bisa menambah jam terbangnya di timnas Indonesia. Selanjutnya untuk posisi pemain belakang sudah tentu Coach Sintayong akan menggunakan trio maut dari timnas Indonesia. Nama-nama pemain itu adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, dan juga Elkan Bagot. Ketiga pemain belakang tersebut merupakan pemain belakang timnas Indonesia yang sangat patut diapresiasi. Kesolidan yang mereka tunjukkan di dalam lapangan selama 90 menit pertandingan memberikan kepercayaan bahwa timnas Indonesia akan menjadi tembok yang kokoh. Jadi sudah pasti pelatih Sintayong akan menggunakan kembali ketiga pemain tersebut untuk dapat mengisi pos pertahanan timnas Indonesia. Nah, oke teman-teman, kalau kita lihat sosok penjaga gawang Hernando Ari masih dipercaya oleh pelatih Sintayong.
Hernando selalu menjadi kepercayaan pelatih Sinteyong bersama juga dengan Sahrul Trisna. Kemudian kita lihat di posisi bek belakang ada 3 tentunya lini pertahanan yang sangat kukuh yang masih dipercaya pelatih Sinteyong, ada Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Ini pemain ketiga ini selalu menjadi andalan pelatih Sinteyong di laga FIFA Matchday maupun turnamen-turnamen resmi. Saine Patinama nampaknya akan kembali diberikan menit bermain dari pelatih asal Korea Selatan pada FIFA Matchday di bulan September nanti. Hal tersebut dikarenakan dirinya belum sempat menunjukkan performa yang baik saat diturunkan melawan timnas Argentina. Namun hal tersebut bukan berarti sang pemain tidak memiliki potensi. Pada level klub, Saine Patinama merupakan skuad inti dari Viking FK dan seringkali menciptakan assist dari umpan-umpan silang. Oleh karenanya, sudah tentu pelatih Sinteyong akan kembali mempercayakan dirinya untuk menunjukkan permainan yang apik pada ajang kualifikasi nanti. Akan tetapi sudah tentu nama Pratama Arhan akan menjadi kompetitor sehatnya di posisi yang serupa. Namun kemungkinan keduanya akan turun selama 90 menit pertandingan di 2 laga yang berbeda. Sandy Walsh. Pemain asal Liga Belgia Sandy Walsh sudah tentu akan menjalani debut pertama di Timnas Indonesia setelah menunggu lebih dari 3 tahun. Sentuhan bola perdananya di Timnas Indonesia juga sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola tanah air. Karena seperti yang kita ketahui, dirinya sangatlah sulit untuk bisa bertanding bersama Timnas Indonesia. Terdapat begitu banyak halangan seperti cedera yang sering dia alami jelang pagelaran FIFA Matchday. Sehingga pada bulan Oktober nanti sudah tentu Sinteyong akan memasangnya untuk bisa merasakan atmosfer pertandingan dari Timnas Indonesia. Akan tetapi jika dirinya kembali berhalangan, sudah tentu nama Asnawi Mangkualam dapat menggantikan posisinya karena berada di posisi yang serupa. Nah, kalau kita lihat 2 pemain wingback kanan dan wingback kiri ini akan menjadi kesempatan 2 pemain keturunan, yakni Saine Patinama dan juga Sunny Ross, ya, untuk bisa tampil membela Timnas Indonesia. Yang mana kita tahu Sunny Ross belum juga menjalani debut pertamanya bersama Timnas Indonesia karena terkendala cedera saat laga FIFA Matchday bulan lalu. Nah, ini merupakan kesempatan buat Sunny Ross bisa menunjukkan skill individunya di hadapan pelatih Sinteyong. Nah, kita akan melihat lini tengah yang akan digunakan pelatih Sinteyong. Anthony Klok. Nama pemain gelandang asal Persib Bandung sudah tentu menjadi salah satu pemain langganan pelatih Sinteyong dalam setiap ajang Timnas Indonesia. Kemampuannya sebagai penghubung antara lini pertahanan dengan serang, serta akurasi tendangannya dalam situasi bola mati menjadi nilai tambah yang dia miliki. Selain itu, kehadiran gelandang naturalisasi asal negeri Belanda ini juga siap menjadi sosok pemain yang mengeluarkan potensi terbaiknya di detik-detik yang menentukan. Sehingga kehadirannya di dalam formasi inti Timnas Indonesia Senior sampai saat ini sangatlah dibutuhkan. Marcelino Ferdinand, wonderkid yang baru saja tampil apik bersama klub barunya pada laga uji coba di Belgia sudah tentu akan kembali menjadi opsi utama bagi pelatih Sinteyong. Kemahirannya dalam mengatur tempo permainan serta kedewasaannya dalam lapangan menjadi nilai tambah yang membuatnya secara terus-menerus menjadi pilihan utama tim pelatih. Selain itu, kemampuannya dalam sektor penyerangan juga dapat membantu strategi Timnas Indonesia dalam meningkatkan produktivitas gol di dalam lapangan. Akan tetapi sudah tentu dirinya tidak akan tampil dalam 2 laga selama full 90 menit. Terdapat nama-nama pemain gelandang lainnya seperti Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan juga Egy Maulana Fikri yang juga membutuhkan menit bermain bersama Timnas Indonesia. Rafael Struijk. Sejak debut pertamanya melawan Timnas Palestina, Rafael Struijk langsung kembali dipercaya oleh Coach Sinteyong untuk menjadi skuad inti saat Indonesia melawan Timnas Argentina. Pergerakan tanpa bolanya yang luar biasa serta kemampuannya dalam menjalankan skema permainan dari tim pelatih sudah tentu akan membuat Sinteyong kembali memilihnya sebagai pilihan utama. Meskipun terbilang muda, namun kemampuan pemain naturalisasi satu ini sangatlah menjanjikan. Dirinya dapat menjadi pemain yang membuka serangan dari Timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga dapat menjadi pemain yang bisa berotasi untuk menjadi pemain sayap maupun penyerang tengah. Stefano Lillipali. Tidak lagi muda, namun performa dari pemain naturalisasi asal Belanda ini sangatlah layak untuk menjadi pilihan utama dari pelatih Sinteyong. Kualitasnya yang konsisten di dalam pertandingan level klub dengan akurasi passing dan juga umpan silang membuatnya dapat menjadi opsi terbaik untuk Timnas Indonesia saat ini. Apalagi dirinya juga memiliki semangat dan daya juang yang membuatnya dapat menunjukkan performa terbaik saat membela Timnas Indonesia.
Oleh karenanya tentu saja namanya patut diperhitungkan oleh tim pelatih dan memasukkan namanya ke dalam skuad inti Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia nanti. Ramadan Sananta, striker murni asal klub Persis Solo berkemungkinan besar akan mendapat kesempatannya kembali untuk bermain bersama Timnas Indonesia Senior. Hal tersebut tak lepas dari performanya yang cukup memuaskan bersama tim barunya di BRI Liga 1 musim ini. Dari 3 pertandingannya bersama Persis Solo, Sananta berhasil menyumbangkan 2 gol bagi timnya tersebut. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong akan kembali mempertimbangkan namanya untuk bisa masuk ke dalam formasi inti dari Timnas Indonesia pada pagelaran kualifikasi melawan Timnas Brunei Darussalam. Nah oke teman-teman, itulah starting line up yang akan diturunkan nanti ketika menjalani laga kualifikasi Piala Dunia nanti. Ya, pelatih Sintayong akan menggunakan formasi 3-4-3 yang mana di posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Hernando Ari, kemudian 3 bek sejajar masih dilengkapi oleh trio maut, yakni Jordi Amat, Rizky Ridho, dan juga Elkan Bagot. Sementara untuk 2 wingback ini akan menjadi milik dari Senipati Dama dan juga Sunny Rose. Sementara untuk 2 gelandang tengah akan dipercayakan kepada Mark Locke dan juga Marcelino Ferdinand. Kemudian untuk di posisi depan akan menjadi milik Stefano Lillipali, Rafael Sturridge, dan juga Ramadan Sananta. Nah, bagaimana pendapat kalian melihat starting line up susunan untuk ajang kualifikasi nanti? Jika kalian mempunyai masukan atau saran, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri dan salam olahraga.